semuanya. Udah lemas banget nih. Kalau misalkan saya bilang selamat pagi semuanya, pagi luar biasa tetap semangat. Gitu ya teman-teman. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa tetap semangat. Sekali lagi kurang semangat. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa tetap semangat. Sebelumnya, hari ini siapa aja nggak masuk? Apa nihil? Siapa yang nggak masuk? Temennya? Iya. Aisyah Putri? Alfeira? Amira Safa? Anggita Ayu? Aprili? Arif? Hadir. Aulia? Bunga? Estiana? Gayas? Gladys? Gensi? Hadir. Kanca? Mikaila? Muhammad Dafa? Hadir. Muhammad Zikri? Hadir. Muhammad Rifan? Muhammad Najib? Muhammad Ridhino? Neirazian? Nayako? Hadir. Azila? Auren? Cynthia? Hairun? Reina? Renazka? Mana? Evan? Mana? Rizky Adi? Salwa? Secan? Siti Samsia? Samia? Umay? Yofi? Zahra? Rizan? Safa? Jadi 4 orang yang gak masuk. Sebelumnya di sini kita akan melakukan bimbingan klasikal. Kalian sebelumnya pernah melakukan bimbingan klasikal belum? Ada yang tahu nggak bimbingan klasikal? Bimbingan klasikal itu salah satu layanan dasar dari bimbingan dan konseling yang dilakukan di dalam kelas seperti kita lakukan sekarang ini. Sebelum dimulai, saya minta kalian berdiri, kita SPT dulu. Oke, saya ada permen. Nanti satu meja, satu permen.
Permennya taruh di tengah. Nanti, kalau saya bilang tepat, nanti kalau saya bilang tepat, ini kan. Kalau saya bilang siku, ini bilang sikunya. Kalau saya bilang sakit, pegang perutnya. Nah, kalau saya bilang sikat, ambil permennya. Coba ya. Coba kita coba dulu sekali ya. Sikut. Sakit. Sekat. Sekat ini. Sekat. Sikut. Sikut. Sakit. Sekat. Sikut. Sakit. Sikat. Kita mulai ya. Tangannya sikut, sekat, sekat, sikut, sakit perut, sakit, sakit, sikut, sekat, sakit, sekat, sekat, sikut, sakit, 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 sikut, sikat. Udah dapat tadi permen satu. Oh ini ya. Ayo ayo. Pasti dapat. Tadi siapa yang dapat duluan? Permeja kan? Permeja kan tadi kasihnya. Siap ya. Kita di sini akan membahas prokrastinasi belajar. Ada yang tahu nggak prokrastinasi belajar itu apa? Kayak judulnya deadline dekat, pas belum terang. Kira-kira ini tentang apa? Ada yang bisa dijelaskan? Jawab aja. Saya udah ketebak dari judulnya. Prokrastinasi itu apa? Ya bisa. Ya apa? Ada lagi? Apa? Jawab, nggak apa-apa. Kita lihat dari videonya dulu ya.
Oke, dari video tadi menurut kalian tokoh itu kejadiannya apa? Ini tugas. Terus apa? Sebenarnya rehat. Leha. Ada lagi? Apa? Suaranya gede aja nggak apa-apa. Keras. Tidak bisa bermanajemen. Tidak bisa memanajemen waktu untuk mengerjakan tugas. Dari yang teman-teman udah sebutin itu betul ya. Jadi prokrastinasi itu kebiasaan menunda-nunda tugas yang dilakukan berulang kali. Prokrastinasi itu beda sama malas, tapi ya kalau prokrastinasi itu dia tuh nggak tinggalin tugas, tapi dia tuh kayak nggak tenang ninggalin tugas itu, kayak masih kepikiran. Misalkan dia lagi piring, tapi kepikiran, aduh aku belum ngerjain PR nih, PR MTK, tapi tak dulu deh. Nah gitu. Kalau malas itu dia tunda tugas, tapi dia tanpa rasa beban, kayak ingetin sama temannya ada tugas ini yang dikumpulin hari Rabu gitu, tapi dia belum ngerjain, tapi nggak ada beban sama sekali. Paham nggak itu maksudnya? Ada yang bertanya nggak? Jadi prokrastinasi belajar sama malas itu beda ya. Kira-kira prokrastinasi itu biasa terjadi karena apa? Kalian tahu nggak? Faktornya apa? Ini deh, apa? Apa? Ada kegiatan lain. Terus? Ayo ngomong sebetulnya yang nggak salah kok. Ada lagi? Apa? Cuma tahu kapan tugasnya dikumpulkan. Kan prokrastinasi belajar itu kan menunda tugas yang dilakukan berulang kali. Jadi gara-gara dilakukan terus, jadi dia malah kebiasaan ninggalin tugas. Tapi walaupun ninggalin tugas itu dia malah di pikiran juga, nggak tenang ninggalin tugas. Kira-kira faktornya apa dia bisa kayak gitu? Karena apa? Apa? Bawa kesebutin aja faktornya. Ya misalkan diajak teman, bentar dulu
udah dia nggak usah ngerjain tugas, tar aja. Contohnya kayak gitu. Ada lagi nggak? Ayo faktornya dulu. Ayo, apa? Distract sama yang contohnya lagi apa? Main HP, terus lagi? Main bola, main bermain apa? Padang. Ayo, ayo. Apa? Ayo kita apa tadi? Apa tadi? Bola. Jadi faktornya prokrastinasi itu ada terbagi dua, internal dan eksternal. Kalau internal itu faktornya ada di dalam diri kita. Itu ada kurangnya motivasi, terus mengatur waktu, mudah disaksikan kita ngomong, terus itu kurangnya percaya diri, terus di kebiasaan. Kalau dari eksternal itu pengaruh dari teman nih. Tadi main bola, ya kan? Suruh makan, ngajar tuh, ya. Itu lingkungannya juga kurang mendukung buat kalian kerjaan tugas. Kayak bunda, ntar aja deh, gitu kan. Terus dari banyaknya metode kalian cara mengerjakan tugas itu mungkin juga kurang sesuai sama diri kalian. Paham nggak? Oke, lanjut ya. Nah, biasanya dari faktor-faktor itu yang dapat terjadi dalam diri kita, dampaknya itu apa aja? Apa? Kepikiran, gara-gara mikir terus ya. Terus lagi bergesa-gesa, pas udah deadline-nya dekat, terus mengumpulkan, terus ada lagi tugasnya jadi buku, tuh, terus ada apa? Rasa menyesal. Ada lagi nggak? Banyak tahu. Nah ya, jadi dampaknya itu ada di sisi fokus karena pikiran, terus buru-buru, jadi cemas tuh, biasanya udah dekat, terus hubungan sama temannya juga terganggu karena emosinya tuh nggak stabil. Kayak dia rasa deg-degan, terus diganggu sama temennya pas ngomongin tugas. Jadi kan hubungannya kan jadi terganggu. Terus juga kalau terlambat, buru pasti, ya kan? Terus selanjutnya, nah caranya itu kalian apa ada yang punya cara sendiri dari di luar cara ini? Kan di sini ada kurangin bermain HP caranya, terus jangan terlalu menganggap tugas nih PR kalian kayak MTK, ya kan? Kayak sulit banget. Kerjain aja dulu, kali aja yang gampang, nggak usah dibesar-besarin. Ya? Kurangin bermain, tuh. Jadi buat rencana kayak tulis gitu. Terus gunakan timer waktu belajar. Jadi kayak misalkan 15 menit belajar nih, kita ngerjain, kali 5 menit istirahat, terus lanjut lagi, belajar lagi, tuh. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita ada tugas. Sekarang bentuknya ada per kelompok kan? Sudah. Di sini saya udah bikin tentang kasus atau contoh kasus. Nah nanti satu kelompok masing-masing
Mon, Mon. Mon. Kenapa maju? Iya. Wah. Coba dilihat alfabetnya, bisa alfabetnya. Nah, nanti kalian diskusiin sama teman kelompok kalian. Nanti saya kasih waktu berapa menit nih? Dulu ya. 5 menit. Dulu ya. 10 bisa. 10 saya nanti setelah kalian udah selesai, nanti masing-masing kelompok presentasi maju depan jelasin. Oke. Saya mulai dari sekarang. Ya,
I don't know. Udah selesai belum Langsung mengerjakan tugas. istirahat ya. Ayo, selesai mas, selesai. Siapa yang mau duluan? Nomor 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Dengan kasus Jadi jika ada permasalahan yang dapat adalah air dan jatuh yang padat awalnya sedikit namun mulai menumpuk karena sering menunda-nunda. Soal nomor 1, apa kebiasaan menunda prokrastinasi yang terlihat dalam cerita tersebut? Ada yang menunda tugas karena saking banyaknya tugas yang harus dikerjakan. Nomor 2, apa penyebab tokoh dalam cerita menunda tugasnya? Karena tokoh berpikir dia masih bisa mengerjakannya nanti setelah semua kegiatan selesai. Nomor 3, apa akibat dialami tokoh karena menunda tugas? Tugasnya mulai menumpuk dan tak kunjung selesai, sehingga dia merasa stres, kurang tidur, dan mudah marah. Nomor 4, jika kalian menjadi tokoh dalam cerita, apa yang akan kalian lakukan agar tugas tidak tertunda? Membuat target tugas sesuai waktunya. Nomor 5, tuliskan solusi atau strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi prokrastinasi pada kasus tersebut. Ini tugas sedikit demi sedikit mengurangi tugas, manajemen waktu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada beberapa selanjutnya. Jawabnya silakannya. Jawabannya nggak apa-apa. Nanti langsung tinggi aja. Ayo. Sekarang kita dulu. Oke. Lihat dulu tangannya di depan. Ayo langsung masalahnya adalah masalahnya ketika mengerjakan tugas kalau video call mereka malah bercanda dan berpikir tugas bisa dikerjakan. Apa kebiasaan menunda prokrastinasi yang terlihat dalam cerita? Kebiasaan yang dilakukan Fikri sudah jelas pada diadiak banyak oleh teman-temannya. Tokoh dalam cerita apa penyebab program cerita mudah tugasnya? Apa alasan mudah belajar karena penjelasan orang lain? 3. Apa akibat yang dialami tokoh orang mudah tugas? Akibatnya mereka hasil kelompok jadi kurang maksimal dan hasil kelompok jadi tidak nyaman. Pak. Jika kalian menjadi tokoh dalam cerita, apa yang akan kalian lakukan agar tugas tidak tertunda?
saat belum masih dibahas kelompok saya dan kelompok saya dan kelompok saya. Saya dan kelompok saya langsung mengerjakan tugas yang masing-masing. Tuliskan solusi atau strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi birokrasi mengerjakan tugas yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan menggunakan prokrastinasi yang melihat dalam tulisan tersebut karena dia terlalu sibuk menjadi template sampai dia lupa mengerjakan tugasnya. Apa penyebab rokok dan kita menunda tugas? Karena dia menghabiskan waktunya hanya untuk mencari data tersebut. Apa akibat yang dialami Rokok karena menunda tugas? Panik karena dia presentasi masih kosong. Jika kalian menjadi tokoh dalam cerita, apa yang akan kalian lakukan agar tugas tidak tertunda? Baiknya mengerjakan tugas terlebih dahulu dan mencari template yang bagus sudah dilakukan. Apa hal baru yang kalian pelajari dari kami? Tidak menunda tugas saat diberikan guru. Bagaimana yang paling berkesan bagi kalian? Dia menunda tugas hanya karena mencari template. Apa yang akan kalian ubah dalam kebiasaan belajar setelah memahami kasus ini? Tidak menunda-nunda tugas. Tuliskan kesimpulan tugas tentang bagaimana menghadapi persoalan dan bertanggung jawab terhadap mengerjakan dan dengan tepat waktu agar tidak cemas dan berbisa-bisa saat tanpa. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berhubung waktunya udah istirahat, nanti kertasnya dikumpulin ke depan. Terus, jadi terakhir pertemuan kita kali ini, ada yang mau menyimpulkan nggak? Kita akan bahas apa? Kita bahas apa? Menyimpulkan.
Bentuknya apa? Suaranya gini tuh. Ya. Dengerin dulu temennya Om. Simpulannya kalau dikasih tugas, kalau mempunyai jawaban benar-benar terhadap menjabat sisi Tangan dulu. Itu memberikan tugas untuk melakukan hal yang gak penting dan meninggalkan yang penting. Contohnya, tadi kan kita berdoa nih, ada pembukaan. Jadi ketua kelasnya tolong pimpin doa buat menutup main game. Ya Pak teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, saudara dimulai. Saya memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersedia mengikuti kegiatan hari ini. Sebelumnya kurang lebihnya mohon maaf. Saya minta nanti ketua kelas ke saya. Nanti.